PW, perkosalah diriku, aku rela diperkosa. Nah, itu pemikirannya orang Kristen yang salah, saudara ya. Orang diperkosa kok malah kangkang, dibuka salah dalamnya sendiri. Nih, tusuklah aku, olahlah BP. Lalu setelah ditusuk dia merana, aku diperkosa, aku tidak suka, aku sakit hati. Ya, tapi itulah kondisi yang diajarkan oleh gereja hari ini. Ya, kalau diperkosa bagaimana? Coba Anda sekali-kali tanya sama pendetamu, saudara. Kalau anakmu diperkosa, istrimu diperkosa, apa yang harus kamu lakukan? Itu pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh gereja, saudara. Saudara. Seperti yang saya lakukan, toanya saya kan penuh kuasa, saudara lihat. Terkencing-kencing semua kan pemerintah Indonesia dan para kadru ini dengan toanya saya kan. Terkencing-kencing, saudara. Sampai sekarang nggak ada yang berani orang Islam masuk ke Zoom kita. Mau macam-macam coba. Saya Fudin dibully habis-habisan. Ya kan, Yusuf Manupulu dibully habis-habisan. Kaca dikasih makan tai. Siapa yang bisa sentuh saya? Nggak ada lah. Sakti Mandraguna. Saudara, ada pandangan yang salah tentang kekristenan. Tadi saya juga baru kuliah. Ada banyak sekali pandangan-pandangan yang salah, yang keliru ya, yang dipahami oleh orang-orang di luar sana terhadap kekristenan, yang diajarkan oleh orang Kristen sendiri. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian, saudara ya. Yaitu salah satunya termasuk ini ya, ketakutan. Katanya kita mengasihi. Kalau mengasihi berarti jangan melawan. Kalau mengasihi kita pasrah saja, diperkosa ya diolahlah PW. Perkosalah diriku, aku rela diperkosa. Nah, itu pemikirannya orang Kristen yang salah, saudara ya. Orang diperkosa kok malah kangkang, dibuka salah dalamnya sendiri. Nih, tusuklah aku, olahlah BP. Lalu setelah ditusuk dia merana, aku diperkosa, aku tidak suka, aku sakit hati. Ya, tapi itulah kondisi yang diajarkan oleh gereja hari ini. Ya, kalau diperkosa bagaimana? Coba Anda sekali-kali tanya sama pendetamu, saudara. Kalau anakmu diperkosa, istrimu diperkosa, apa yang harus kamu lakukan? Itu pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh gereja, saudara. Karena gereja sekarang hidup di dalam retorika, di dalam kemunafikan, saudara. Coba Anda tanya, ya, sama Pak Teddy itu yang di Amerika. Kalau istrimu mau diperkosa gimana? Pasti jangan bilang, Pak, angkat golok. Pasti dia akan bilang, angkat golok dulu, saudara, ya. Tetapi gereja terjebak di dalam kemunafikan. Kalau istrimu mau diperkosa, apa yang harus kamu lakukan? Nggak bisa jawab pendeta-pendeta ini, saudara ya. Karena sebetulnya mereka bukannya nggak tahu jawab, mereka munafik. Karena mereka takut, saudara ya. Bagaimana seharusnya kita, Pak, kalau istri mau diperkosa? Kalau istrimu mau diperkosa, kamu hantam dulu yang memerkosa. Oh, tidak mengasihi dong. Kamu harus mengasihi istrimu. Itu tanggung jawabmu, saudara. Ya. Tahu, saudara? Kalau keluargamu mau disakiti oleh orang lain, ya, kamu harus bela keluargamu. Karena keluargamu ini adalah amanah dari Tuhan. Keluargamu ini adalah orang-orang di sekelilingmu yang Tuhan percayakan untuk kamu lindungi, saudara. Bukan orang lain, ya, katanya kamu mengasihi orang lain tapi dengan mengorbankan keluarga sendiri. Itu banyak terjadi, saudara ya. Kita mengasihi orang lain tapi anak istri kita korbankan. Karena kita over conscience, over hati nurani kita ini terlalu berlebihan, yang sebetulnya itu bukan cinta kasih. Tetapi itu adalah sebenarnya Anda takut kan? Loh, sebenarnya Anda takut, saudara. Dulu saya berpikir begitu, saudara ya. Waktu kuliah, saudara ya, waktu saya kuliah, ada anak-anak desa itu ya, dari kampung, dia lewat kami, wah, dia gituin. Dulu Ana masih pacar saya bingung, saudara, saya mesti ngapain? Karena dalam pikiran ini kan kita harus mengasihi orang lain, apa segala macam ya. Akhirnya saya cuma bisa ngamuk-ngamuk sendiri waktu itu, saudara ya. Tetapi ketika saya lagi sudah mulai masa-masa sudah dipulihkan Tuhan, ya, ada orang yang ganggu istri saya, saudara. Tak samperin, tak hajar, saudara. Serius, saudara, saya nggak main-main, tak samperin, tak hajar. Saya tanya, ini siapa yang tadi yang ganggu kamu? Ini dia masih ganggu, saudara ya, via WhatsApp segala macam. Samperin yuk, saya samperin, saudara, tak hajar, saudara. Saya hajar, saudara ya. Kita harus melindungi orang yang kita cintai, saudara ya. Bukannya malah kita bingung mesti ngapain, ya kan? Tetapi bukan berarti kita menumpahkan darah. Nah, ini sekarang
Bagaimana cara kita melawan iblis dari gua Hira? Apakah dengan pertumpahan darah? Enggak. Kita nggak perlu menumpahkan darah, saudara. Tuhan Yesus tidak ajarkan kita untuk menumpahkan darah. Ya, tetapi Tuhan Yesus ajarkan kita untuk apa, saudara? Supaya kita melawan jalur verbal. Jalur verbal, satu, berapologetika, ya, menjawab iman Kristen. Kedua, jalur hukum, saudara. Itu jalur verbal. Dan Tuhan ajarkan kita perumpamaan tentang seorang janda yang meminta keadilan kepada seorang hakim yang lalim. Dalam Lukas 18. Jadi Anda jangan takut ketika Anda ngejar hak Anda melalui jalur hukum, saudara. Yang tidak boleh Anda membunuh, Anda angkat senjata, pertumpahan darah kayak di Poso, kayak di Ambon. Itu yang Anda nggak boleh. Tapi kita bisa melalui jalur hukum, jalur Amnesty Internasional, jalur Human Rights Internasional, seperti yang sudah saya lakukan ini. Kita bersuara dari luar negeri. Ya, jadi yang saya lakukan adalah sebuah perlawanan. Saya tidak pernah suruh Anda untuk menumpahkan darah, tapi saya suruh Anda kumpulkan uang buat kasih makan Indonesia. Saya suruh Anda kumpulkan uang berdonasi juga selain ke Damaris, Damar Kasih, kita juga untuk mana, saudara? Galarua, supaya Anda punya bantuan hukum. Itu yang kita lakukan, perlawanan secara hukum ini, saudara, ya, dan harus masif. Perlawanan hukum ini harus masif, kalau nggak bisa. Harus diviralkan, harus masif. Dan kita butuh orang-orang yang berani. Ya, karena orang-orang yang melawan secara hukum ini akan diteror habis-habisan oleh ini, saudara, para jin, ini antek-anteknya jin gua Hira, saudara. Nah, makanya, saudara, kita membutuhkan para pemberani yang mau berjuang di jalan Tuhan, berjihad, tetapi bukan menumpahkan darah. Walaupun darah Anda bisa tertumpah, Anda bisa dibunuh. Kayak saya kan, diancam bolak-balik. Tetapi Anda tidak boleh menumpahkan darah. Anda berjuang dengan verbal, berapologia, membela iman Kristen itu dengan berapologia dan jalur verbal. Bukan dengan pedang menumpahkan darah, tapi jalur verbal. Karena perkataan kita itu penuh kuasa, saudara. Seperti yang saya lakukan, toanya saya kan penuh kuasa, saudara, lihat. Terkencing-kencing semua kan pemerintah Indonesia dan para kadrun ini dengan toanya saya kan. Terkencing-kencing, saudara. Sampai sekarang nggak ada yang berani orang Islam masuk ke Zoom kita. Mau macam-macam coba. Saifuddin dibully habis-habisan. Ya kan, Yusuf Manubulu dibully habis-habisan. Kaca dikasih makan tai. Siapa yang bisa sentuh saya? Nggak ada lah. Sakti Mandraguna. Perkataan yang penuh kuasa. Karena saya hatinya tulus sama Tuhan Yesus. Dia ada di belakang saya, membackingi saya. Ya kan? Gereja mana yang tiap bulan 500 juta buat diakonia? Nggak ada lah, cuman kita saja. Nggak ada. Benar nggak? Nggak ada, saudara. Tidak ada gereja yang aktivitasnya kayak kita. Gila-gilaan seperti kita. Penginjilan dengan agresif. Kasih makan orang dengan agresif. Tolong-menolong internal kita dengan nyata. Yang itu harus kita lakukan, saudara. Ya, kita mau ngelawan iblis gua bukan dengan angkat pedang satu-satu Habib Rizik dan pengikutnya, si Somad sembelin. Oh, bukan, saudara. Si siapa itu Wawan, si Tonggos Wawan, ya. Herannya orang-orang Islam itu kok tonggos-tonggos ya, saudara, ya. Orang-orang yang tukang bully ini kok memang si Wawan itu, ya. Oh, kita mau penjarakan, saudara, ya. Kita penjarakan. Semua, ya, Bupati Maja itu harus dipenjarakan itu. Sama kemarin yang GPIN yang baru lagi yang di Cilengsi Bogor, harus kita penjarakan itu. Harus kita kejar pokoknya at any cost, dan kita butuh dana yang cukup besar. Ya, saudara-saudara yang setuju, ya, bilang semua rame-rame di YouTube, lawan iblis. Tulis dong, saudara. Lawan, saudara. Kita harus lawan iblis. Ya, kita harus melawan iblis. Ya, saudara, ya. Kita membutuhkan orang-orang yang berani, ya. Kita membutuhkan orang-orang yang berani. Saya harap Anda semua bisa ikut terlibat di dalamnya. Pak Santiamar, Pak Andi akan ambil alih. Silakan Pak Santiamar dan Pak Andi.